Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas materi mengenai gaya dan hukum Newton. Minggu lalu, Ibu sudah memberikan beberapa materi di mana terdapat konsep gerak. Konsep gerak tersendiri itu terdiri dari gerak lurus, gaya, dan hukum Newton. Kali ini kita akan membahas lanjutan materinya, yaitu tentang gaya dan hukum Newton. Pengertian gaya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan. Seperti kalian lihat pada gambar, terdapat seorang yang sedang menarik dan mendorong sebuah troli. Selain itu, terdapat pula sifat-sifat gaya, di mana yang pertama, gaya dapat merubah bentuk benda. Yang kedua, gaya dapat merubah arah benda. Dan yang terakhir, gaya dapat merubah kecepatan benda. Selain sifat-sifat, gaya juga memiliki macam-macam, di mana yang pertama, terdapat gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang terjadi karena adanya sentuhan langsung atau ada kontak fisik. Contohnya yang pertama ada gaya otot. Jadi, jika kalian menarik sebuah ketapel ke belakang, maka kalian sedang menggunakan gaya otot untuk mengubah arah ketapel. Yang kedua, ada gaya gesek. Ketika mendorong lemari yang didorong akan bergerak ke depan. Tetapi gaya gesek antara lemari dengan lantai akan berlawanan arah. Selain gaya sentuh, terdapat pula gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh merupakan gaya yang terjadi karena tidak adanya sentuhan langsung atau tidak ada kontak fisik. Contohnya, yang pertama ada gaya magnet, kedua ada gaya gravitasi, dan yang terakhir ada gaya listrik. Terdapat pula perpaduan gaya. Apa itu perpaduan gaya? Perpaduan gaya adalah penggabungan antara dua gaya atau lebih gaya menjadi satu gaya membentuk resultan gaya. Di mana terdapat dua macam perpaduan gaya. Yang pertama, ada dua buah gaya segaris dan searah. Ketika gaya 1 dan gaya 2 sejajar, maka untuk mengetahui resultan gaya, kalian dapat menggunakan cara F1 ditambah F2 dengan keterangan R artinya resultan, F1 artinya gaya pertama, dan F2 artinya gaya kedua. Selain itu, juga terdapat dua buah gaya yang segaris dan berlawanan arah. Ketika F1 dan F2 berlawanan arah, maka untuk mengetahui R, kalian dapat menggunakan cara R sama dengan F1 dikurang F2 dengan keterangan sama seperti yang tadi. Pernahkah anak-anak melihat peristiwa sebagai berikut? Yang pertama, terpental ketika mobil tiba-tiba mengerem mendadak. Yang kedua, mendorong sebuah lemari. Dan melihat kepakan sayap burung. Contoh peristiwa yang tadi merupakan penerapan dari hukum Newton 1, 2, dan 3.
Hukum Newton dikemukakan oleh seorang ahli fisika bernama Sir Isaac Newton. Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bergerak pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Hukum Newton sendiri itu terdiri dari 3. Yang pertama, hukum Newton 1, yang kedua, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton 1 dapat dikatakan sebagai hukum kelembaban atau inersia. Hukum Newton 1 menyatakan bahwa jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan. Rumus dari hukum Newton 1 adalah sigma F sama dengan 0. Bagaimana dengan contoh peristiwa dari hukum Newton 1? Contohnya seperti berikut. Mobil yang bergerak dengan kecepatan konstan akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan jika tidak ada gaya lain, seperti digas atau direm. Inilah yang disebut dengan kecenderungan untuk tetap melaju. Jadi, mobil tersebut akan tetap melaju dengan kecepatan konstan jika tidak ditambahkan gas atau tidak diberhentikan rem. Anak-anak, jika hukum Newton pertama tadi menyatakan bahwa benda akan mempertahankan keadaannya selama tidak ada resultan gaya yang mengenai benda tersebut, lalu sekarang bagaimana jika ada resultan gaya yang mengenai benda? Konsep ini akan kita pelajari pada hukum Newton 2. Hukum Newton 2 menyatakan bahwa jika ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya. Besarnya percepatan tersebut berbanding lurus terhadap resultan gaya dan berbanding terbalik terhadap massa bendanya. Rumus dari hukum Newton 2 adalah sigma F sama dengan M dikali A dengan keterangan sigma F artinya resultan gaya dengan satuan N, M artinya massa dengan satuan kilogram, dan A artinya percepatan dengan satuan meter per second kuadrat. Nah anak-anak, resultan gaya ini satuannya adalah N. N itu artinya Newton. Sama seperti nama penemu dari hukum Newton. Lalu, bagaimana contoh peristiwa dari hukum Newton 2? Baik, Ibu berikan contohnya. Suatu hari, Nita pergi ke supermarket. Nita mengambil sebuah troli kosong. Lalu, Nita mendorong troli tersebut hingga bergerak. Semakin kuat Nita mendorongnya, maka akan semakin cepat troli bergerak. Hal ini sesuai dengan bunyi hukum Newton 2. Jika troli tanpa beban dan gaya diberikan besar, maka percepatan yang dihasilkan semakin besar. Lalu, bagaimana jika Nita mengisi troli dengan barang belanjaan hingga penuh? Apa yang akan terjadi?
Pastinya Nita merasa lebih berat ketika mendorong troli yang terisi penuh, sehingga percepatan Nita akan lambat. Hal ini sesuai dengan bunyi hukum Newton 2. Semakin besar beban, maka percepatan yang dihasilkan semakin kecil. Baik anak-anak, di sini Ibu berikan contoh soal dari hukum Newton 2. Benda bermasa 2 kg bergerak dengan percepatan konstan 5 meter per second kuadrat. Berapa besar resultan yang menggerakkan benda tersebut? Langkah pertama, kalian tuliskan diketahui. Diketahuinya adalah massa benda sebesar 2 kg. Selanjutnya adalah percepatan dari benda sebesar 5 meter per second kuadrat. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah berapa resultan gaya. Yang kalian lakukan adalah tuliskan rumusnya. Rumusnya adalah M dikali A. Jadi langsung saja kalian kalikan. 2 kg dikali 5 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya 10 Newton. Anak-anak, rumus dari hukum Newton 2 adalah sigma F sama dengan M dikali A. Namun, tidak selamanya pada soal itu menanyakan resultan gaya. Terkadang bisa saja yang ditanyakan adalah massa dan percepatannya. Lalu, bagaimana caranya? Di sini Ibu akan memberikan cara-caranya. Ketika yang ditanyakan adalah massa, jadi rumus yang kalian gunakan adalah sigma F dibagi A. Jika yang ditanyakan adalah percepatannya, kalian gunakan rumus sigma F dibagi M. Contoh soal yang lain pada hukum Newton 2 seperti berikut. Perhatikan soal. Gaya-gaya bekerja pada benda seperti gambar. Jika massa benda tersebut 25 kg, maka kemana arah dan percepatan yang akan dialami benda tersebut? Langkah pertama, kalian tuliskan diketahui. Diketahuinya adalah M sama dengan 25 kg, F1-nya itu adalah 50 Newton. Lihat tanah panah dari 50 Newton. Tanah panahnya ke kiri, maka arah F1 adalah ke kiri. F2 sama dengan 100 Newton. Arahnya kalian menyesuaikan dengan tanah panahnya. Tanah panahnya ke kiri. Berbeda dengan F3. F3 sebesar 75 Newton. Karena arah panah itu ke kanan, maka F3 tersebut arahnya ke kanan. Lanjut, apa yang ditanya? Yang ditanya adalah arah benda dan percepatan benda. Nah, sebelum menjawab, kalian harus menyadari apa saja yang kalian sudah miliki pada soal. Yang diketahuinya sudah apa saja. Yang pertama, massa kita sudah punya. Ingat lagi rumus hukum Newton 2. Rumusnya adalah sigma F sama dengan M dikali A. Karena yang ditanya pada soal adalah A, maka yang perlu kalian punya itu adalah M dan sigma F-nya. Namun di sini kalian belum memiliki sigma F-nya. Bagaimana cara mencarinya? Nah, perhatikan pada gambar kembali. Kenapa ada yang ditambah, kenapa ada yang dikurang? F1 dan F2 itu memiliki arah yang sama. Maka, gaya yang memiliki arah yang sama itu dijumlahkan. Berbeda halnya dengan F3. F3 memiliki arah yang berlawanan. Maka, kalian kurangi. Jadi, sigma F-nya sama dengan 50 ditambah 100 dikurang 75. Jawabannya adalah
75 Newton. Arah bendanya kemana? Arah benda itu mengikuti arah dari F1. F1-nya kemana? F1-nya ke kiri. Berarti benda tersebut menuju ke arah kiri. Nah, baru kita bisa masukkan ke rumus hukum Newton 2. Rumusnya tadi karena yang ditanya adalah percepatan, maka kalian gunakan A sama dengan sigma F dibagi M. Jadi sigma F-nya 75 Newton dan masanya itu 25 kg. Jawabannya sebesar 3 meter per second kuadrat. Jadi, arah dan percepatan yang dialami benda tersebut adalah 3 meter per second kuadrat ke arah kiri. Lanjut di pembahasan terakhir, yaitu hukum Newton 3. Bunyi dari hukum Newton 3 adalah ketika suatu benda memberikan suatu gaya pada benda lainnya, maka benda kedua akan memberikan gaya yang sama dan berlawanan arah pada benda pertama. Dengan rumus F aksi sama dengan min F reaksi. Contoh peristiwanya sebagai berikut. Ketika mendayung perahu ke belakang, maka perahu akan bergerak ke depan. Kalian bisa lihat contoh ilustrasi. Jadi, ketika kalian menggayung perahu ke belakang, otomatis perahu akan bergerak ke depan. Nah, di sini ketika kalian mendayung perahu ke belakang, itu artinya aksi kalian atau F aksinya. Jadi kalian beraksi mendayung perahu ke belakang. Dari menggayung tersebut, apa yang akan terjadi? Nah, reaksinya adalah perahu bergerak ke depan. Nah, seperti pada gambar, ketika kalian menggayung, itu artinya aksi kalian. Dan reaksinya adalah perahu bergerak ke depan. Nah, bisa lihat, F aksi artinya mendayung ke belakang, F reaksi artinya perahu bergerak ke depan. Contoh soal dari hukum Newton 3. Nisa mendorong tembok yang memiliki gaya sebesar 300 Newton. Berapa gaya reaksi yang dikeluarkan tembok untuk mempertahankan posisinya? Langkah yang pertama, kalian tuliskan diketahui terlebih dahulu. Berarti yang diketahuinya apa? Yang diketahui adalah 300 Newton. 300 Newton ini apa? Karena Nisa mendorong, maka 300 Newton itu merupakan F aksinya. Yang ditanya, berapa F reaksinya? Jadi kalian gunakan rumus yang tadi. F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi F aksinya adalah 300, F reaksinya adalah min 300. Jadi jawabannya adalah min 300 Newton. Nah, anak-anak, itu tadi materi mengenai gaya dan hukum Newton. Kalian harus ingat. Untuk hukum Newton 1, kalian gunakan rumus sigma F sama dengan 0. Untuk hukum Newton 2, kalian gunakan rumus sigma F sama dengan M dikali A. Dan untuk hukum Newton 3, kalian gunakan rumus F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, sekian materi yang bisa Ibu berikan. Sampai bertemu di bab selanjutnya. Terima kasih.